Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengoptimalkan sisa-sisa usia kita. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah bagian dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena tidak semua orang diberikan nikmat yang sama seperti kita hari ini. Bisa duduk di majelis ilmu, kita bisa salat subuh berjamaah, kita bisa salat sunnah 2 rakaat, kita bisa bangun tahajud, mungkin yang bangun tadi malam tahajud. Tidak semua orang diberikan kenikmatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ibadah kepada kita, ini merupakan bagian dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang mulia, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mampu istiqamah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, hari ini kita ingin belajar bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai sosok panutan kita untuk bisa mengelola diri yang dimana saat ini begitu banyak kejadian-kejadian yang rasanya seperti tidak masuk akal. Ada seorang anak membunuh ibunya, ada seorang ayah memperkosa anaknya, ada seorang laki-laki yang menyiksa pacarnya selama 3 tahun hingga mukanya hancur, dan lain sebagainya. Rentetan-rentetan permasalahan yang terjadi pada saat ini bukan serta-merta lahir dari pribadi-pribadi
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa manusia itu dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah. Jadi tidak ada manusia yang kemudian diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kejahatan. Tidak ada manusia yang kemudian dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang yang pemarah. Karena Nabi SAW sampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, fa abawahu, dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudinian atau Nasranian atau Majusinian. Jadi ternyata hari ini kasus-kasus yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang terjadi dari setiap manusia yang kita saksikan itu tidak datang dengan sendirinya. Ada peran pola asuh dari kedua orang tuanya. Baik, kalau kita lihat bagaimana Nabiullah Ismail alaihi salam yang kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan berpisah begitu sangat panjang lamanya. Tapi kenapa Nabiullah Ismail alaihi salam tidak menjadi anak yang problematik? Padahal beliau dididik lebih lama dengan seorang ibu. Karena pada saat itu Nabiullah Ibrahim berada jauh dengan putranya Nabiullah Ismail, kurang lebih selama 10 tahun. Kok bisa kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam tumbuh dengan jiwa yang sehat, dengan pribadi yang luar biasa, akidahnya dahsyat. Bahkan sampai-sampai mau disembelih saja oleh ayahnya, Nabiullah Ismail begitu sangat menerima takdir dalam kehidupannya. Kok bisa? Nah, ini tidak terjadi begitu saja. Pasti ada peran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga ada peran istrinya, yakni Bunda Hajar. Kepribadian kita saat ini, kemampuan kita saat ini mengelola diri, itu ada peran kedua orang tua kita di masa lalu. Beberapa bulan yang lalu saya baru ngobrol sama ayah saya. Ayah saya usia 71 tahun. Mungkin ada jamaah yang usianya seusia ayah saya. Beliau itu orang yang sangat-sangat temperamental. Jadi beliau nggak bisa diajak diskusi, Pak. Ya. Kalau baru ada diskusi beda sedikit sama beliau, langsung marahnya luar biasa. Jadi beliau sulit sekali mengontrol emosinya. Jadi kalau sudah emosi meledak-ledak. Saya baru tahu, Pak, kurang lebih sekitar 30 tahun dan baru tahu ceritanya. Kenapa ada seorang ayah yang seperti itu? Di masa kecil beliau tidak ada sosok ayah dari usia 3 tahun. Jadi beliau nggak tahu bagaimana cara ayahnya kalau lagi marah seperti apa, mengontrol emosinya seperti apa. Nggak punya teladan karena 3 tahun sudah ditinggal ayahnya. Dan hidupnya penuh dengan masalah. Ayahnya 8 kali menikah. Beliau hanya tinggal dengan seorang ibu rumah tangga dari usia 3 tahun, kemudian dipindah-pindah. Nanti sama pamannya, nanti sama ini, nanti sama ini, dan hidupnya lebih banyak di jalan. Jadi wajar saja kalau kemudian ayah saya terbentuk pribadinya dengan konsep diri yang temperamental.
Dan itu baru kita ketahui setelah beliau menceritakan bagaimana dulunya beliau diasuh, dididik oleh kedua orang tuanya seperti apa. Makanya sampai hari ini beliau saja tidak pernah melihat sosok ayahnya. Ya, jadi dari usia 0 tahun sampai 3 tahun dididik oleh ibunya dan nggak pernah sama sekali bertemu dengan sosok ayahnya. Jadi nggak punya sandaran, nggak punya contoh, nggak punya teladan. Ya, apalagi orang tua kita zaman itu kan punya banyak keterbatasan. Mana ada dulu ilmu parenting, mana ada dulu ilmu ini, ilmu itu, nggak ada. Ya. Namun karena keterbatasan itu, ya alhamdulillahnya ayah saya masih positif. Saya bilang, Pak, Bapak belajar kemudian jadi orang tua itu dari siapa? Ya dari beberapa pengalaman aja. Tapi ada nggak pengganti sosok orang tua, ayah pada saat itu? Oh ada. Siapa? Ayah angkat atau ayah tiri. Bukan ayah angkat ya, ayah tiri. Oh ayah tiri. Kira-kira ayah tiri seperti apa Pak? Ayah tirinya alhamdulillah orangnya baik. Nah boleh jadi ayah saya dari situlah belajar bagaimana jadi sosok orang tua. Makanya mohon maaf Pak, kalau hari ini ada anak yang sering banget main tangan. Tadi tuh saya ceritain kasus seorang anak laki-laki yang kemudian menyiksa pacarnya Pak selama 3 tahun disekap sampai mukanya hancur, matanya nggak bisa melihat, bibirnya hancur, hidungnya hancur. Ya, setelah ditelusuri Pak, ini anak dulu dididiknya sama orang tuanya selalu dituruti apa yang menjadi keinginannya. Makanya kalau kita Pak ngelihat anak nangis minta sesuatu, sebenarnya dalam konteks psikologi Islam, biarin aja Pak anak itu nangis. Ya, apalagi kalau minta sesuatunya yang tidak bisa kita penuhi dan tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Contoh misalnya, saya punya beberapa kasus lah anak-anak murid di salah satu SMK. Mereka kenapa bolos sekolah? Ketika ditelusuri kenapa mereka bolos sekolah, ditanya ke ruang BK, karena orang tuanya nggak beliin dia motor. Dia minta motor yang harganya mahal 30 sekian juta, kemudian orang tuanya nggak sanggup, akhirnya dia bolos sekolah Pak. Kenapa ada kasus-kasus seperti ini? Ya. Berarti kan ada orang-orang yang tidak bisa mampu mengontrol dirinya, mengontrol emosionalnya, sehingga apa? Mereka melakukan hal-hal yang di luar jangkauan akal kita. Seperti yang anak pertama tadi. Bagaimana seorang anak laki-laki bisa menyiksa pacarnya selama 3 tahun, yang itu nggak ada hubungan apa-apa, bukan istri, bukan adik, bukan, kok bisa melukai orang lain. Ternyata ya anak ini dulu sering sekali kalau menginginkan sesuatu ya menggunakan kekerasan atau fisik. Jadi kalau anak nangis nggak dikasih, dia akan naik tuh Pak tingkatannya. Dia akan mukulin orang tuanya. Mukulin tuh tahu ya anak kecil kayak gimana mukulin orang tuanya. Ketika mukulin orang tuanya dan orang tuanya merasa sakit, akhirnya diwujudkan keinginannya. Anak akan bilang apa? Oh, ternyata dengan cara seperti inilah saya bisa mendapatkan sesuatu. Akhirnya apa? Anak merekam itu dan dia akan bawa sampai dewasa. Itulah kenapa terjadinya begal Pak. Mendapatkan sesuatu harus dengan kekerasan dulu, pemaksaan. Jadi itu bukan lahir dengan sendirinya. Jadi kenakalan masyarakat, kenakalan remaja, kenakalan sosial dan lain sebagainya, itu tidak terjadi
secara natural, tidak terjadi secara natural. Itu semua dibentuk oleh pola asuh. Itulah kenapa kita perlu belajar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang hidupnya tidak sempurna kelihatan kita, ya, tapi bisa berjalan sesuai dengan fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Berjalan sebagaimana sunatullahnya manusia. Kok bisa? Sedangkan hari ini kita saksikan begitu banyak orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan dalam pola asuh yang akhirnya mengakibatkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Ada seorang anak SMA sering dibully, Pak. Celananya dipelorotin. Orang tuanya menganggap itu biasa. Ketika ngadu ke orang tuanya bahwa saya dibully, saya dipelorotin celananya gitu ya. Kata orangnya, nggak usah cengeng deh jadi laki-laki gitu. Biasa aja namanya main nama gitu. Pengabaian seperti itu, Pak, terjadi bertahun-tahun. Alhasil apa, Pak? Anaknya sekarang jadi LGBT. Bukan hanya itu, Pak. Karena pengabaian-pengabaian yang berulang, anak itu nggak ada tempat untuk ngadu, bapaknya abai, ibunya abai, anak ini murtad. Dan ini terjadi, Pak. Ya. Jadi penting sekali kita memahami bahwa pola asuh seorang ayah, pola asuh seorang ibu itu menentukan karakter atau pribadi seseorang. Mampu tidak dia mengelola dirinya, mampu tidak dia mengelola emosinya. Makanya tadi kenapa saya contohkan ayah saya. Kenapa ayah saya seperti itu? Oh, wajar karena dulu dididiknya seperti itu. Ya. Kenapa ada anak yang kemudian bisa melukai orang lain? Oh, wajar karena dulunya seperti itu. Jadi hari ini bisa jadi bahan refleksi kita. Kalau ada anak kita menyimpang, ada anak kita begini, yang introspeksi itu kita. Apakah dulu ada sumbangsih pola asuh yang salah kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa melakukan perbuatan seperti itu? Kan nggak mungkin, Pak, pada saat lahir dokter memvonis lahir nih anak nih, terus kata dokternya bilang, Pak, Bu, yang sabar ya, anak bapak nih nanti kalau udah gede dia akan temperamen. Kan nggak ada. Pak, Bu, yang sabar ya, nanti anak bapak nih akan jadi begal gitu atau jadi LGBT. Kan nggak ada, Pak. Makanya hari ini kenapa LGBT kan dikampanyekannya seperti itu, bahwa ini adalah naluri dia sejak lahir, bahwa ini seperti itu, Pak. Padahal nggak ada. Manusia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan bersih. Bapak ibunya berarti yang memberikan arahan, yang memberikan pola asuh, yang memberikan makan halal haramkah, yang memberikan tontonan, yang memberikan handphone, yang memberikan itu orang tuanya. Ada, Pak, anak yang baru lahir kemudian divonis, Pak, ini anak bapak nanti bakal jadi ustadz, ustazah. Ada nggak? Nggak ada. Ada yang kemudian divonis, nih nanti anak ini lahir bakal jadi hafidh, hafidhoh. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa kita saat ini menyaksikan ada anak-anak kecil yang sudah hafidh, hafidhoh? Ya peran bapak dan ibunya. Nggak ada dia baru lahir baru bisa ngomong terus langsung jadi hafidh, hafidhoh. Nggak ada. Nah, itulah kenapa kalau kita ngeliat sosok Nabiullah Ismail alaihissalam, kok bisa ya menyodorkan diri, bersabar terhadap ketetapan Allah tanpa ada perlawanan. Kebayang, Pak, pengen disembelih, Pak, tapi nggak ada perlawanan.
Berarti ada sesuatu yang diajarkan oleh ayahnya, ada sesuatu yang diajarkan oleh ibunya. Nggak usah kita ngomong, ya kan itu Nabi, Ustaz. Justru Nabi dijadikan panutan, dijadikan teladan. Justru karena Nabi hidupnya problematik, banyak masalah. Justru karena Nabi ujiannya sangat luar biasa, sehingga kita bisa banyak belajar. Ya, karena juga manusia biasa juga, hanya diberikan kelebihan. Tapi kalau kita bicaranya seperti itu, ya tentu aja kan Nabiullah Ismail adalah seorang nabi, makanya dia bisa sabar. Yang enggak kok, ada nabi yang enggak sabar kok, Pak. Ada nggak, Pak? Ada nggak, Pak, nabi yang nggak sabar? Ada nggak, Pak? Ada kan? Siapa? Nabi Musa. Terus Nabi siapa lagi? Yang meninggalkan kaumnya dimakan ikan? Nabi Yunus. Jadi nggak bisa kita ngomong, ya Pak, pantas aja Ustadz, dia kan orang Nabi. Kalau memang dia seorang Nabi, Nabi Ibrahim doa Pak sama Allah, ya Allah tolong dong anak saya biar mau disembelih. Begitu Nabi. Tapi kan faktanya nggak seperti itu. Ada rentetan pola asuh yang dibangun, Pak, sehingga menjadi pribadi yang seperti itu. Jadi kalau pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang sabar, pribadi kita menjadi pribadi yang sabar, maka bagaimana cara kita mendidik mereka jadi pribadi-pribadi yang sabar? Apakah kemudian kita ngedidik anak-anak kita ngedidik keluarga kita, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya sekedar kemampuan kita dengan sumbangsih pola asuh di masa lalu? Jadi terus turun-temurun, Pak, tanpa disadari. Mungkin Bapak menganggap, oh enggak kok, saya nggak ngajarin anak saya kayak begitu. Iya Pak, memang kita tidak mengajarkan seperti itu, tapi secara fitrah itu akan menjadi sebuah tabiat yang turun-temurun. Coba aja tanpa disadari, Pak, tanpa disadari, ya, anak kita berumah tangga, dari apa yang dia gunakan, cara dia bicara, cara dia bergaul dengan anak dan istrinya, itu Pak sumbangsi dari pola asuh yang lalu. Kalau dia nggak belajar, itu akan terus mengulang sampai ke keturunan berikutnya. Nggak usah jauh-jauh, yang simpel deh, Pak. Lihat kamar mandi anak kita, yang dipakai odolnya apa? Itu pasti odol yang dia pakai ketika dia hidup dengan orang tuanya. Karena apa? Dia melihat orang tuanya pakai odol itu, samponya, sabunnya, ya. Jadi ternyata pola asuh ini begitu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap perkembangan diri seseorang. Jadi kalau hari ini ada pribadi-pribadi yang baik, hari ini ada pribadi-pribadi yang buruk, karena siapa orang-orang yang di sampingnya yang mengoptimalkan potensi kebaikan itu dan potensi keburukan itu. Surat Asy-Syams ayat ke-9, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau kemudian orang di sekitarnya tidak mengoptimalkan sifat takwa sebagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam dididik oleh ibunya selama 10 tahun, maka rasanya nggak mungkin, ya, kita melihat Nabiullah Ismail setegar itu. Jadi penting sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat kita itu karena begitu banyaknya orang-orang yang tidak sadar dengan kecerdasan emosional. Kita selalu fokusnya hanya kecerdasan intelektual, bisa baca, bisa nulis, gitu ya, tapi nggak bisa mengontrol diri.
nggak bisa mengontrol emosi, nggak bisa mengelola emosi. Kenapa? Karena jarang diajarkan. Padahal Islam ngajarin kalau lagi marah, belum reda duduk, belum reda juga marahnya berbaring, belum reda juga marahnya ambil air wudhu. Islam mengajarkan, ya, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Islam mengajarkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa itu, wal kadiminal ghaidha, orang yang senantiasa menahan amarahnya, menahan emosinya, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Islam itu yang mengajarkan seperti itu. Kenapa kemudian hari ini, ya, kita banyak menyaksikan kejadian-kejadian yang di luar akal kita? Karena hidup kita jauh dari nilai-nilai Islam. Tapi kalau kemudian kita dekatkan kehidupan keluarga kita dengan nilai-nilai Islam, dengan ajaran-ajaran Islam, maka yakinlah kejadian-kejadian yang seperti itu tidak akan terjadi lagi. Kalau kita lihat kan apa-apa gampang banget, Pak. Dikit-dikit bacok, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit, ya, beda pendapat sedikit marah. Karena nggak diajarkan tuh cara mengelola emosi, itu nggak diajarkan. Menunda kesenangan nggak diajarkan tuh. Tapi kalau kemudian hal-hal seperti itu diajarkan dari usia-usia kecil, bagaimana menunda kesenangan, bagaimana melibatkan Allah, bagaimana meminta sesuatu bukan kepada kedua orang tua, tapi libatkan Allah, minta sesuatu kepada Allah. Karena itu diajarkan dalam Islam. Dalam hadis dikatakan minta sesuatu walaupun hanya sendal jepit aja ke Allah. Sendal jepit putus, Pak, ringan banget gitu, remeh banget. Tapi Rasulullah ngajarin kepada para sahabat, ngedidik para sahabat kalau minta sesuatu walaupun sendal putus, mintanya ke Allah. Ada orang tua mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya duit, anak usia 1 tahun udah dibeliin handphone, anak usia 2 tahun udah dibeliin ini, udah dibeliin itu. Ya wajar kalau akhirnya ketika usia dewasa dia tidak bisa menunda kesenangan. Karena dulu waktu kecilnya, ya, tidak melibatkan Allah dalam mengajarkan atau mengelola emosi mereka. Ya. Jadi produk manusia hari ini menyimpang dan produk manusia hari ini hanif, itu adalah produk masa lalu. Ya Pak ya, kita hari ini seperti apa, itu ada sumbangsi dari masa lalu. Seorang psikiater, Pak, dia bilang ke salah satu kliennya, seorang wanita yang hidupnya broken, orang tuanya divorce, cerai. Kalau kamu mau sembuh, maafkan ayah kamu. Jadi si klien ini, Pak, itu kalau lagi emosional bisa menyakiti anaknya, Pak. Jadi kalau lagi marah, itu anaknya sampai dibanting ke tembok. Anak kecil, Pak. Jadi kalau dia lagi marah, itu anaknya bisa disakiti sama dia. Dan sampai hari ini kan si klien ini terus berobat ke psikiater. Sembuhnya gimana? Sembuhnya maafin ayahnya, atau ayahnya yang minta maaf sama kamu. Tapi alhasil, Pak, si klien ini nggak mau maafin ayahnya, nggak mau maafin ayahnya. Berarti kalau dia tidak mau memaafkan ayahnya, dia memelihara dendam di dalam dirinya, yang itu nanti akan ditularkan kepada anaknya. Jadi ternyata, Pak, sembuh
dalam penyakit-penyakit jiwa itu salah satunya adalah dengan memaafkan. Itulah kenapa ketika saya tahu ilmu ini, Pak, saya memaafkan masa lalu orang tua saya, dengan harapan saya tidak menularkan keburukan-keburukan yang dulu diajarkan oleh orang tua saya tanpa sadar dalam mendidik anak-anak saya. Ya. Karena kalau saya tidak memaafkan, itu akan terus turun-temurun. Ya. Makanya caranya adalah dengan memaafkan masa lalu, dengan memaafkan keterbatasan orang tua. Dan kita sebagai orang tua juga jangan pernah gengsi untuk minta maaf. Jadi cara sembuh itu ternyata minta maaf. Wal afina anin nas. Kalau kita lihat Nabiullah Ibrahim, Pak, bapaknya pembuat patung, dibesarkan di lingkungan orang-orang kaum musyrikin. Kalau mau jadi alasan, harusnya beliau hidup sebagai orang kafir. Makanya kita sering mendapatkan sirah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bagaimana perjuangan beliau mencari Tuhan. Coba tuh, ya. Jadi keren, luar biasa bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengelola dirinya yang dibangun dari keluarga yang seperti itu, Pak. Tapi bisa jadi panutan umat, bahkan mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan itu dipraktekkan dalam beliau mendidik anak, walaupun secara fisik beliau jauh dari Nabiullah Ismail alaihissalam, yang satu di Palestina, yang satu di Mekah, tapi nggak melahirkan tuh seorang anak yang sakit jiwanya karena tidak adanya keberadaan ayah. Dari mana kemudian sosok Nabiullah Ismail alaihissalam ini begitu sangat luar biasa? Tentu dari teladan bapaknya, yang punya kemampuan seorang qawamah, seorang pemimpin dalam keluarga, mendidik siapa? Mendidik istrinya. Nah, ini jadi pelajaran, Pak, kalau Bapak punya anak muda, ilmu yang pertama kali diajarkan sebelum dia punya pasangan itu adalah jadi qawam dalam keluarga. Laki-laki saat ini, Pak, kenapa banyaknya perceraian? Karena banyak laki-laki yang minim sifat qawamah. Ya, itu yang perlu diajarkan tuh, Pak. Makanya hari ini anak saya baru 1 SMA, saya sudah persiapkan dia jadi seorang suami, jadi seorang ayah di masa depan. Karena saya tahu ilmu ini. Kalau enggak, nanti anak orang lain akan jadi korban, sebagaimana wanita-wanita yang saat ini menjadi korban rumah tangga, ya KDRT lah, yang nggak dinafkahi lah, yang abai sama keluarga lah, dan lain sebagainya. Makanya perlu dipersiapkan sifat qawamah. Yang kedua, ajarkan anak kita untuk memilih pasangan itu bukan berdasarkan cantiknya saja, bukan berdasarkan dia suka, dia cinta, bukan. Tapi berpikirlah kalau milih pasangan agar dia jadi ibu dari anak-anak kita, gitu. Ya. Karena kalau hanya sekedar mencari perempuan, Pak, perempuan cantik banyak, Pak. Ya. Tapi yang siap jadi ibu nggak semua orang. Ya. Jadi kalau nyari pasangan itu bilang sama mereka, Pak, carilah yang juga satu paket, dia bisa menjadi ibu bagi anak-anak mereka kelak nanti. Ya. Karena apa? Madrasah pertama kali lahir dari seorang ibu. Pendidikan pertama lahir itu dari seorang perempuan. Makanya para ulama mengatakan peradaban saat ini kalau ingin baik anak-anaknya, generasi-generasi di masa depan, perbaiki dulu para ibu-ibunya, para wanita-wanitanya.
Jadi nggak bisa kita ya mengabaikan peran ibu dalam proses pendidikan, proses pengasuhan seorang manusia yang sangat luar biasa. Makanya Bunda Hajar menjadi sosok panutan dalam menciptakan dalam melahirkan generasi hebat, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, beliau bagaimana mendidik Nabiullah Ismail dengan pendidikan tauhid. Yang paling penting, Pak, sosok ayahnya tidak pernah dihilangkan oleh Bunda Hajar. Ya. Kalau sekarang kan, jangankan LDM, yang ada di rumah aja terkadang sosok ayah itu diabaikan. Bahkan seorang ibu berani menjelek-jelekan sosok ayah kepada anaknya. Nah, ini fatal, ya. Kalau Bunda Hajar ingin menjelek-jelekan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bisa saja, Pak, bisa saja, harusnya bisa. Kenapa? Kondisi Bunda Hajar ditinggalkan di tenda kecil di padang pasir dengan perbekalan seadanya, seorang diri, Pak, ditinggalkan dalam kondisi Ismail sedang butuh perhatian. Seorang bayi yang butuh pengasuhan dari seorang ayah malah ditinggal. Kalau Bunda Hajar pada saat itu ingin mengeluh, Pak, maka Bunda Hajar akan mudah sekali menjelek-jelekan Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail. Ya. Sebagaimana kita saksikan begitu banyak para perempuan, para istri yang menjelek-jelekan suaminya di depan anaknya. Tapi Bunda Hajar tidak melakukan itu. Justru Bunda Hajar menggambarkan sosok seorang ayah yang sangat luar biasa. Makanya Nabiullah Ismail ketika tahu ayahnya ingin datang, gitu ya, di tengah kabilah-kabilah yang sangat luar biasa banyaknya, tapi mampu mengenali sosok ayahnya karena dari cerita ibunya. Padahal dulu kan nggak ada handphone, nggak bisa video call, gitu ya. Tapi ta'liful qulub seorang anak kepada seorang ayah begitu sangat luar biasa. Hasil didikan, hasil pengasuhan dari seorang wanita yang juga sangat luar biasa. Ya. Tapi coba, Pak, kalau kita geser sedikit ke Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kurang soleh apa? Solehnya luar biasa, ya. Tapi karena nggak punya pasangan yang juga punya kapasitas kesolehan kayak Nabi Nuh, akhirnya anaknya menyimpang, ya. Jadi ternyata pasangan itu sangat mempengaruhi, Pak, proses pertumbuhan pengembangan pribadi seseorang, ya. Jadi nggak selalu, ya, Pak, hari ini kenakalan-kenakalan terjadi itu karena faktor lingkungan, tidak selalu. Berarti ada apa, Pak? Ada peran orang tua. Kayak tadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, adalah sosok yang bertanggung jawab, tidak akan melakukan sesuatu kecuali adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lepas mendoakan anaknya, ya. Itu karena peran dari kedua orang tuanya. Bagaimana membangun pola komunikasi yang baik dengan anak, bagaimana membangun kedekatan, bagaimana membangun bonding kepada anak. Ya, itu semua tidak lahir secara natural, ya. Perlu ada proses yang dilalui oleh seorang pribadi-pribadi setiap manusia. Ya, makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya,
Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Jadi Allah itu sengaja memberikan ujian yang berat, memberikan perintah, memberikan larangan dan lain sebagainya, itu adalah untuk menjadikan sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai sosok yang layak untuk dijadikan panutan, ya. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan dalam keimanan, kepemimpinan dan pengelolaan diri. Beliau menghadapi ujian yang sangat berat, namun mampu mengendalikan hati, pikiran, ucapan dan tindakannya, sehingga Allah mengangkat derajatnya menjadi imam bagi manusia. Makanya beliau mengajarkan kepada kita untuk mengelola tauhid sebagai pondasi. Nah, itu penting, Pak, mengelola tauhid sebagai pondasi. Ya, sebelum mengatur kehidupan, seorang harus mengatur keyakinannya. Ketika seluruh kaumnya menyembah berhala, Nabi Ibrahim tetap teguh. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya. Kemudian yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita tentang mengelola emosi. Bagaimana Nabiullah Ibrahim menghadapi ayah yang memusuhi dakwahnya, namun beliau tetap santun dalam berdakwah, ya. Lihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan menggunakan kalimat bahasa Arab yang sangat halus, qaulan karima, sebagaimana yang tadi dibacakan oleh imam kita, ya abati, ya, wahai ayahku sayang, ya. Jadi beliau mengajarkan kepada kita, walaupun beliau ditentang oleh ayahnya, ya, tapi beliau tetap menggunakan perilaku-perilaku yang sangat santun, tidak ke-trigger kalau bahasa sekarang itu, ya, tidak tersulut emosinya. Bahkan, ya, ketika diancam akan dihukum di dalam surat Maryam ayat ke-17, Nabiullah Ibrahim justru mengatakan salamun alaik, ya, semoga keselamatan tercurah kepadamu, ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim dalam kondisi ini? Yang pertama, beliau tidak mudah marah, ya. Yang kedua, beliau tidak reaktif. Nah, ini sulit kalau kemudian tidak ada proses yang kita lalui. Yang ketiga, tetap santun walaupun disakiti, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, kata Rasulullah, tetapi orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Kerennya, Pak, Allah seperti mempersiapkan kita. Ada 1 bulan yang dimana Allah ngelatih hambanya untuk mengontrol diri, yaitu ibadah puasa. Luar biasa tuh, ya. Harusnya makanya kejadian-kejadian yang tadi sudah kita bahas, ya, bisa terminimalisir. Korupsi nggak perlu ada lembaga, ya. Kenapa? Karena kalau orangnya semua sehat jiwanya, mampu mengelola dirinya, nggak akan tuh mau mengambil hak orang lain, ya. Begal, pembunuhan, kejadian-kejadian itu, ya, karena tidak maksimalnya kita dalam menegakkan syariat Allah. Padahal Allah sudah memberikan jalannya tuh, ya. Berapa puluh tahun kita udah berpuasa, tapi kemudian belum bisa menjadikan pribadi-pribadi yang mampu mengelola dirinya, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim, ya, bukan hanya menjadi pribadi yang soleh, tetapi juga beliau membangun keluarga yang soleh. Ya, makanya doa yang paling fenomenal yang sering kita baca adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat, ya. Ini menjadi senjata bagi proses
pendidikan seorang ayah kepada anaknya, bahwa penting sekali mendoakan anak dengan doa yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana menjadikan anak-anak orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini banyak orang yang sudah kehilangan tujuan sebenarnya, ya. Makanya kalau nyari orang pintar hari ini tuh nggak susah, Pak, gampang. Mau nyari sarjana banyak, tapi sulit sekali yang berakhlak. Sulit sekali yang kita melihat anak-anak muda, ya, mereka yang mau meramaikan masjid, gitu ya. Lihat aja, Pak, yang ngaji tadi malam berapa persen dari jumlah anak-anak muda yang ada di lingkungan kita, ya. Karena kenapa? Karena tadi, ya, kita sudah mulai ada miss dalam tujuan kita. Tujuan kita itu kan sebenarnya kan surga, tapi orang tua mengarahkan anaknya kepada sesuatu hal yang sia-sia, menjauhkan dari surga. Bagaimana dari kecil mereka difokuskan untuk bisa ini, bisa itu. Bagaimana dari kecil mereka difokuskan untuk belajar ini, belajar itu. Padahal dia lupa, ya, bahwa proses perjalanan manusia itu menujunya kepada surga, cita-cita tertinggi kaum muslimin, cita-cita tertinggi orang-orang yang beriman. Tapi karena kita sudah salah dalam menentukan tujuan, maka kita juga salah dalam berprosesnya. Akhirnya, ya, kita hanya bisa mengasuh mereka jadi anak-anak pintar, tapi sholat subuh aja isinya aki-aki. Kita hanya bisa mendidik anak-anak kita jago melakukan ini, melakukan itu, bisa jadi sarjana, sudah S2, tapi baca Quran aja belepotan. Gimana mau memimpin bangsa yang luar biasa gede seperti sekarang? Memimpin dirinya aja nggak bisa, ya. Nah, ini PR banget, ya. Kita akan sulit menemukan nantinya pemimpin yang sangat luar biasa. Alhasil apa, Pak? Alhasil masyarakat tidak suka pemimpin yang baik. Masyarakat tidak suka pemimpin yang jujur. Masyarakat nggak suka pemimpin yang soleh. Tapi masyarakat sukanya dengan pemimpin yang ngasih duit. Ya kan, Pak? Berapa banyak masyarakat kita yang masih seperti itu? Karena minimnya ilmu pengetahuan agama, bagaimana minimnya syariat. Alhasil, ya seperti sekarang, ya. Makanya walaupun ada pemimpin yang soleh, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bisa amanah, nggak akan pernah dipilih kalau kitanya masih punya pola pikir yang jauh dari nilai-nilai syariat, ya. Nah, itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlunya kita belajar kembali kepada sosok-sosok panutan, ya. Walaupun banyak ilmu-ilmu barat yang mengajarkan tentang psikologi, ilmu-ilmu barat yang mengajarkan tentang bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, ya, dalam buku kecilnya tuh, ya. Terus juga bagaimana kita menjadi personality plus. Walaupun barat mengajarkan itu, ternyata semua sudah dirangkum di dalam Quran, di dalam sunnah, di dalam sirah nabawiyah. Kita tinggal pelajari saja, ya, sosok-sosok panutan yang bisa menginspirasi kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan dari sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mampu mengontrol dirinya, kemudian ditularkan kepada keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sangat luar biasa. Ini menjadi inspirasi buat kita, ya, bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin. Kalau belum bisa memimpin diri sendiri, Pak, jangan berharap kita bisa memimpin orang lain. Ya, jadi perlu kita memimpin diri kita sendiri. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin bertanya atau langsung ditutup, silakan panitia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin tanya? Oh, siap. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berkaitan dengan tugas dalam berdasar berkaitan dengan tugas Ya. dalam konsep Islam. Menurut hadis Nabi, orang yang cerdas pada kita adalah orang yang selalu mengingat akan kematian dan selalu berusaha untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak. Dan dalam konsep dunia adalah orang yang sukses dalam berbisnis, dalam bidang kemitraan, memperoleh pangkat jenderal, dalam bidang akademik, memperoleh Kekayaan, profesor atau guru besar. Ini bagaimana Ustaz dalam konteks tersebut realita yang terjadi manusia berbuat mayoritas, berbuat normal ini bagaimana manusia selalu menghindari konsep dunia. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya Pak. Hal-hal yang tadi Pak Haji sebutkan itu sebenarnya tidak dilarang dalam Islam. Bahwa kita menjadi profesor, kita menjadi, itu nggak dilarang Pak. Kenapa? Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW juga cerdas dalam bidangnya masing-masing. Ada Khalid bin Walid, ya, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya, rentetan-rentetan orang-orang hebat di masa itu. Tapi kenapa ya? Kok hidupnya begitu mengedepankan Allah dan Rasulnya dibandingkan hal yang tadi? Bahkan Abdurrahman bin Auf Pak, yang kita kenal Pak, beliau seorang kaya raya, seorang pedagang yang sukses, ya. Tapi kok berani ya meninggalkan hartanya karena hijrah ikut Rasulullah ke Yathrib atau Madinah? Beliau tinggalkan hartanya, bahkan istrinya ditinggalin juga Pak. Kenapa? Karena istrinya nggak mau ikut. Satu kata Pak, orang kalau sudah hubud dunya, ya, menjadikan aktivitasnya tadi profesor, doktor, kekayaannya, ya, itu hanya untuk dirinya dia, bukan untuk kemaslahatan umat. Kenapa Abdurrahman bin Auf bisa dengan entengnya meninggalkan harta yang sudah dibangun? Gak gampang Pak. Buktinya istrinya gak ikut. Kenapa? Karena takut kehilangan harta bendanya. Karena para sahabat itu dididik oleh Rasulullah SAW. Antum boleh hebat, silakan antum hebat, silakan antum jadi orang yang sukses. Tapi ingat, jangan sampai ada penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Makanya Pak, dijelaskan oleh Allah di surat At-Taubah ayat ke-24. Ya. Kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, pasangan-pasangan kalian, ya, harta benda yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian inginkan keuntungannya lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana kita mendekatkan, ya, anak-anak kita atau pribadi-pribadi kita itu kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jadi PR kita itu kan, kita hanya fokusnya kepada kecerdasan tadi tuh, intelektual. Lupa Pak, ada kecerdasan spiritual. Keren nggak Pak kalau anak-anak kita profesor tapi hafal Quran? Mereka profesor, mereka dokter, mereka pilot tapi ustadz. Karena image kita kan selalu ustadz itu cuman jadi di mimbar-mimbar, di majelis-majelis aja gitu ya. Padahal Khalid bin Walid juga ustadz tapi pemimpin perang. Utsman bin Affan juga ustadz Pak ya, tapi beliau seorang pengusaha. Abdurrahman bin Auf seorang pedagang tapi ustadz juga. Karena memang diarahkan, ditarbiyah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ini tujuan kita. Tujuan kita itu adalah ini, bagaimana menggapai ridho Allah, ingin melihat wajah Allah, sehingga yang ini menjadi wasilah mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bukan malah menjadi penghambat. Punya harta jadi nggak pernah ke masjid. Dulu waktu belum punya harta, nah kan itu ada kisahnya. Kisahnya siapa? Korun, miskin, taat, didoain Nabi Musa jadi orang kaya, jadi pebisnis, lupa bayar zakat nggak mau, ibadah udah nggak mau. Fatarabbasu, tunggu Allah akan berikan keputusan. Dihukum nggak Pak? Diazab nggak? Nah gitu. Makanya PR-nya sebenarnya adalah bagaimana mendekatkan itu kepada nilai-nilai syariat. Kalau kemudian kecerdasan itu didekatkan kepada nilai-nilai syariat, nilai-nilai spiritual, maka orang-orang hebat tadi akan jadi luar biasa. Dia nggak akan punya penyakit wahan. Bener Pak, hadisnya bener. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Karena kenapa? Karena dia nggak punya lagi sifat wahan, yang takut kehilangan dunia. Enggak, justru kematian itu dirindukan. Itulah kenapa impian-impian para sahabat di kala itu adalah hidup mulia atau mati syahid. Ij kariman au mut syahidan. Jadi kemuliaan kehidupan itu dengan cara menggapai keridhaan Allah. Kalau kita kan sekarang mengumpulkan harta, cari pangkat, cari jabatan, ya korupsi 100 miliar per hari, itu kan untuk apa? Makanya nggak akan selesai permasalahan bangsa kita ini kalau dijauhkan dari nilai-nilai syariat. Udah nggak bakal bisa Pak. Makanya hal yang paling sederhana saja, kalau pengen nih anak kita, cucu kita, mereka taat kepada Allah di masa yang akan datang, dekatkan dia kepada Allahnya ya. Bukan malah dijauhkan dari nilai-nilai syariat ya. Anak kecil udah joget-joget, ya siapa yang ngajarin Pak? Terakhir nih Pak, di Malaysia ada kasus seorang perempuan akhirnya sampai berani membuang anaknya ketika dilahirkan. Gara-garanya Pak, dulunya si anak ini dari kecil udah dikasih ini. Orang tuanya, kalau dulu Pak, Bapak masih ingat nggak Pak, kalau ngomong anak paling banter kan, karena nggak punya keterbatasan ini ya, pakai sholawat. Ingat ya Pak ya? Sholatullah gitu kan. Sekarang orang tua sekarang masih ada nggak Pak? Ini Pak, setelin kan? Lagi makan, setelin ini nggak? Ya kan? Kenapa? Nggak mau ribet. Dulu bapak-bapak kita mau ribet, bangun, gendong orang tua kita tuh zaman dulu. Mau ribet. Sekarang orang tua sekarang nggak mau ribet. Tinggal ini. Akhirnya 1 tahun mulai dibeliin. Mulai begini kan Pak, di meja makan, di mana nonton, gitu kan ya? Lihat, sampai gede Pak, akhirnya dia bisa komunikasi sendiri. Ternyata ada masalah di rumahnya, dia kabur. Kemana? Ke rumah pacarnya. Lewat apa? Komunikasinya lewat ini.
ke rumah pacarnya, dia cerita punya masalah sama ibunya, sama ayahnya. Akhirnya apa? Mohon maaf, dia berzina, kemudian hamil, punya anak. Ketika punya anak, lakinya nggak mau tanggung jawab. Akhirnya tuh anak dia buang. Sampai seperti itu. Jadi kasus-kasus yang terjadi sekarang tidak natural seperti itu. Ada faktor-faktor penyebab terjadinya hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya insyaallah mudah-mudahan kita bisa mulai dari kita sendiri, Pak. Ibda binafsi, ya. Maafkan kesalahan orang tua kita, Pak, yang dulu pernah mungkin ada kekeliruan, ada keterbatasan. Maafin. Itulah kenapa doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bentuk kita minta memaafkan orang tua kita yang dulu pernah punya keterbatasan. Ya, setelah itu minta maaf sama anak, Pak. Bang, Mas, Teh, Kakak, maafin ya kalau ayah, bapak, abi punya banyak keterbatasan, ngedidik kamu salah. Minta maaf, Pak, nggak apa-apa. Ya, minta maaf nggak harus lebaran, Pak. Ya, minta maaf. Ketika minta maaf, kita kemudian rubah dari diri kita, insya Allah keluarga kita nanti berubah, Pak. Ketika keluarga berubah, nanti insya Allah masyarakat kita berubah. Kalau masyarakat berubah, insya Allah nanti negara kita berubah. Sehingga kita nggak berharap kepada siapa-siapa untuk bisa merubah bangsa ini, Pak, kecuali diri kita sendiri yang berubah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.